Tapi di setiap negara ada apa budaya yang berbeda. Kalau contoh Kelantan, saya anggap Kelantan tuh Brazil of Malaysia. Hmm. Tapi saya tak tahu apa yang terjadi di Kelantan. Sementara ini saya juga mengisi waktu karena saya memang terbabit terus dengan Pak Said, PS Ball Mastery. Ada 3 center. Kadang-kadang saya di Penang dengan PS FC Hmm. akademik dia. Lepas tu kalau hari biasa, hari Minggu, Ahad saya spend time grassroots di Solo Academic yang base di Setiawangsa KL, dan ada kala saya ke Johor Bahru dengan Crystal Diamond Academy. Ketiga-tiga ini mereka adalah follower PS Ball Mastery. Jadi saya buat ini konsentrasi saya umur 4 tahun sampai 12 hanya Hmm. untuk isi waktu. Jadi itulah kegiatan saya lah selain dari menikmati cuti paling panjang dalam hidup saya lah. Sebelum ni saya tak pernah cuti panjang sampai 4 bulan. Nah, ini saya cuti betul-betul cuti. Macam itulah. Okey. Okey coach, kabarnya ada jugalah coach dirisik oleh pasukan-pasukan kat Liga Tempatan. Mungkin coach boleh kongsikan mengenai ini. Sementara ini untuk bersikap jujur hanya Penang FC yang panggil saya untuk presentation. CEO-nya waktu itu Jeffrey Chia. Itu berlaku dalam bulan-bulan Oktober lah lepas saya balik. Jadi saya pergi dan saya sudah buat presentation semua. Tapi saya rasa tak mungkin saya berkesempatan untuk melatih menjadi coach for Penang untuk sebab mereka juga punya program yang berbeda kan. Jadi yang penting saya dah sampaikan apa yang saya mau dan apa yang saya boleh bantu Penang waktu itu. Cuma memang belum rezeki saya. Hmm. Itu. Yang kedua ada terbaru juga dari Sarawak, tapi itu tim dari M3. Cuma saya Hmm. juga tidak berminat. Sementara ini saya hanya fokus untuk youth development, grassroots, dan akan keluar negeri lagi karena Gini akan panggil saya lagi selepas hari raya untuk another Hmm. presentation. Jadi sementara saya free agent lah. Memang saya ada tawaran dari Myanmar, saya ada tawaran daripada Indonesia, saya ada juga tawaran dari Thailand. Hmm. Tapi saya belum buat keputusan. Sementara ini saya nikmati dulu. Mungkin dah lama tak puasa kat Malaysia. Jadi saya harap saya boleh menikmati puasa di Malaysia lah, Ini kira insyaAllah. kali Itu. pertama lah dah coach nak berpuasa kat Malaysia ni. The last 3 years saya tak puasa kat Malaysia, saya puasa di Bangladesh, saya Ah, sambut raya pun di Bangladesh. Jadi okay. saya berharap yalah insyaAllah lah. Sementara ini I just enjoy, maknanya saya menikmati lah cuti, itu dia cerita dia. Hmm. Okay. So okay coach, kalau apa faktor lah kalau yang coach akan pertimbangkan kalau coach ingin mengemudi kelab kat Liga Tempatan kita, Liga Malaysia? Okey, kalau jujur, faktor jujur saya perlu two ways communication. Maksudnya tergantung kelab mana yang saya tangani atau saya ditawarkan. Kalau kedua-dua pihak antara manajemen, technical department dan saya boleh capai kesepakatan, boleh bekerja seperti saya di luar negeri, saya diberi bebas semua dalam menentukan set up tim, menentukan rangka tim. Tapi di Malaysia ini susah akan berlaku. Hmm. Maksudnya kalau boleh kita budi bicara 3 pihak, manajemen, owner, CEO, technical team dan keseluruhan kelab, saya berminat lah. Saya rasa boleh melakukan sesuatu. Tapi kalau semuanya harus ditentukan, jadi agak susah lah untuk bekerja. Sebab kita bila local coaches dengan foreign coaches lain. Saya di luar negara, saya foreign coach. Jadi saya diberi kebebasan, dihargai, diberi fasiliti yang bagus, apa saja saya perlukan mereka tunai. Mungkin saya balik, saya punya status bukan lagi foreign coach, status saya local coach, mungkin treatment ke atas local coach juga ada tanda soal lah. Contoh mungkin saya perlu 100 bola, mungkin saya tak akan dapat 100 bola. Okey, ini 50 bola contoh. Saya perlu A and B, mungkin
foreign coach dapat, local coach tak akan dapat. Ada alasan berbagai lah. Tapi kalau dua klub dan saya sanggup beri saya kesempatan, kalau ada klub Malaysia yang sanggup bagi kesempatan, bagi saya sampai first league, maknanya first round, saya buktikan. Kalau tak boleh, saya boleh automatically, okay, saya resign professionally. Tapi ini susah di Malaysia. Jadi kalau ada rezeki saya lah, jodoh semua Tuhan yang tentukan. Kalau memang ada jodoh, saya mau spend satu kali kerja dengan klub Malaysia lah. Kalau tak ada, ya tak ada pilihan lain lah, harus keluar lah. Itu cerita dia. Okay, kalau coach diberikan peluang lah kan, berdasarkan pengalaman coach kelana ke banyak negara sebagai coach, dan apa ilmu yang paling berharga lah coach mahu aplikasikan ke Liga Malaysia kita? Yang penting buat saya adalah bagaimana memberi kesempatan kepada bukan 100% pemain muda di dalam tim, tetapi adalah membangun to develop, kalau dalam tim katalah ada 35 pemain profesional. Jadi untuk saya minimal kita harus ada 15 pemain yang muda-muda yang di bawah 21 tahun atau di bawah minimum 20, 21, 22 atau 17, 18 tahun. Itu saya punya praktis. Dan saya berhasil di Indonesia, saya berhasil di Bangladesh dengan melakukan sistem ini. Banyak pemain nasional yang keluar, antaranya di Bangladesh sekarang, di AFC Cup dan di national team penjaga gol itu adalah dari keberanian saya mengambil pemain berusia 18 tahun dan sekarang umur dia 19 tahun, dia sudah berada di national team dan bermain di AFC Cup Champions League. So banyak lagi lah kalau saya berpikir begitu. Itu saya berpikir liga ini harus berubah, nggak boleh ada muka yang sama lah. Kalau pemain dah sampai 40, 38, bukan tak boleh, maksudnya kita juga harus balance, harus punya pemain muda paling tidak 50%. Mereka tak perlu jadi first 11, but be part of the team. Jadi itu saya punya impian lah kalau saya handle national team, dan sudah waktunya, sampai saya propose Penang for Penang. Bukan saya nak bangun kenegerian, tidak. Maksud saya, setiap negeri itu kita ada talent. Kenapa kita harus ambil orang luar bermain di negeri masing-masing? Kalau kita boleh bangun itu, kita akan boleh bangun fans, boleh bangun marketing, boleh bahkan dapat support. Tapi kalau dalam tim tu, contoh Penang senior team ada 6 orang je orang Penang, yang lain orang luar. Ada yang kata coach ini zaman profesional, ya betul. Tapi di setiap negara ada budaya yang berbeda. Kalau contoh Kelantan, saya anggap Kelantan itu Brazil of Malaysia. Tapi saya tak tahu apa yang terjadi di Kelantan. Di Kelantan, di perbatasan sempadan Thailand itu ada banyak pemain bagus. Tapi saya no comment. Tapi saya beritahu, saya akan utilize. Kalau saya pegang Penang, harus Penang for Penang. Kalau saya pegang Sarawak, Sarawak for Sarawak. Barulah sepak bola ini akan jadi seperti Indonesia lah, garang, fans juga fanatik. Sebab dia bela negeri dia. Memang saya tidak kelihatan profesional karena mengutamakan tempat yang saya melatih. Di luar negara pun sama. Saya akan ambil pemain yang dari kawasan klub itu sendiri atau negeri itu sendiri. Itu saya punya prinsip. Saya tak tahu lah, mungkin orang tak setuju. Macam itulah. Okey. Terima kasih lah pandangan coach tu. Okey, so macam coach kan, apa impian terbesar coach lah dalam bola sepak yang setakat ni coach rasa coach masih belum tercapai lagi? Impian saya dah 57. Dulu saya berusaha untuk masuk ke national team di mana-mana negara umur 50, 48, 50. Waktu itu Timor Leste, tapi tak ada rezeki. Nah, kemudian Liberia National Under 23 juga tak ada rezeki. Jadi kalau saya ada kesempatan, my final countdown ni nak jadi coach untuk national team mana-mana negara lah. Tak kisahlah Hong Kong ke mana ke, yang penting ada tempat yang mencabar lah.
Kalau kelab saya dah puas. Saya juga duduk di luar negara, dihargai benaran, dihargai, diberi kesempatan. Jadi kalau saya ada kesempatan untuk to work with nationality mana-mana negara lah, tak kisahlah negara kecil ke negara besar ke, itu saya punya ambition. Tapi kalau tak dapat tak apa, alhamdulillah pengalaman di luar buat saya matang, buat saya jadi jurulatih yang terbuka lah, very open minded, itu yang penting. Coach pun dah lama dekat Indonesia kan, sampai coach pun dah fasih bahasa Indonesia sendiri. Sekarang ni saya kontrol, nanti netizen bantai saya. Saya kena fikir. Sekarang dah kurang sedikit sebab saya lama di Bangladesh. Tapi kalau sesama Indonesia, sesama media Indonesia baik dengan saya, wartawan TV baik. Kalau waktu saya boleh bahasa Indonesia, saya boleh di Indonesia saya boleh bicara 4 bahasa, bahasa Papua, bahasa bahasa Makassar, saya juga ada beberapa bahasa yang saya boleh ni. Tapi Jawa saya hanya faham je, saya tak boleh cakap. Saya faham tapi saya tak boleh cakap. Tapi kalau dah faham pun dah bagus lah tu.